Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 266, aku sudah mencapai batasku hanya denganmu saja, oke. Seng Xiao, kamu baru saja bertunangan. Kamu belum menikah. Kakek Seng mulai tampak kesal. Kupikir kau akan bertahan dengan keadaan ini selama beberapa tahun lagi. Rupanya, kau sudah ingin membuat keadaan menjadi begitu buruk. Seng Xiao bersandar di kursinya dan bertanya. Apakah kamu berpikir bahwa kamu tidak perlu mengikuti aturan sekarang setelah kamu bertunangan dengan seorang gadis berusia 18 tahun? Dia milikku. Jika dia melakukan kesalahan, aku akan tahu apa yang harus kulakukan. Kau tidak perlu khawatir padaku. Tidak bisakah aku mengatakan apapun? Tidak, kau tidak bisa. Seng Xiao menjawab dengan tegas. Dan kau, kakak ketujuh. Jika kau mencoba menggangguku lagi lain kali, jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu padamu. Setelah berkata demikian, Seng Xiao mendengar suara keras. Kakek Seng memukul meja dan menunjuk Seng Xiao. Baiklah, biarkan aku melihat apakah kamu bisa tinggal bersama istrimu selamanya. Seng Xiao melingkarkan lengannya di bahu Mukiki dan menatap mata kakek Seng tanpa rasa takut. Kamu bisa melanjutkan makanmu. Kakek Seng berdiri dan berjalan pergi. Kakak ketujuh dan paman keempat Seng mengikutinya. Seng Xiao, kamu tidak boleh melawan kakek sepanjang waktu. Itu tidak akan membawa kebaikan bagi Kiki. Kakak keempat merasakan getaran di tulang punggungnya ketika mengingat kembali pertarungan itu. Aku tidak takut, Mukiki menyatakan. Seng Xiao membelai rambut Mukiki dan tersenyum. Aku tidak akan membiarkan Kier menderita dengan cara apapun, terutama saat dia bersamaku. Bagaimana jika kakek melakukan sesuatu dengan paksa? Aku punya banyak waktu untuk bermain dengannya. Tapi dia tidak punya banyak waktu, kata Seng Xiao tegas kepada kakak keempat. Terserah padamu. Papa Seng tidak tega melihat perilaku putranya dan meninggalkan meja. Seng Xiao mengabaikannya dan berkata kepada Mukiki, cepat makan. Setelah itu, kita bisa pulang. Aku sedang mencoba. Mukiki berkata sambil memiringkan kepalanya. Ada banyak orang aneh di keluarga Seng. Salah satunya adalah kakek Seng, seorang diktator yang selalu ingin mengendalikan nasib semua orang. Dan yang lainnya adalah Seng Xiao, orang yang keras kepala dan suka bertindak impulsif. Dia tidak akan membiarkan siapapun memaksanya melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Pada saat yang sama, tidak ada seorang pun yang bisa menyenangkannya. Baiklah, kamu tidak perlu datang ke sini lagi untuk makan kecuali jika ini adalah acara penting untuk menghindari masalah. Mama Seng memutuskan. Kiki, jangan anggap remeh kata-kata kakek. Ingat, ada Seng Xiao yang melindungimu. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu, Bu. Sebenarnya, Mukiki hanya berpura-pura kuat. Karena dia tahu seperti apa Seng Xiao, dia tidak ingin menjadi beban baginya. Dia tidak takut pada kakek Seng. Namun, dia harus tangguh. Dia tidak boleh membiarkan siapapun mengancamnya. Bahkan jika dia harus berjuang pada akhirnya, dia tidak akan sendirian. Karena dia memiliki perlindungan dari Xiao Xiao. Setelah makan dengan tergesa-gesa, Seng Xiao dan Mukiki meninggalkan rumah besar itu. Pada saat yang sama, kakek Seng dan kakak ketujuh sedang melihat mobil mereka dari lantai atas. Kakak ketujuh, bisakah kau membantuku mencari cara agar mereka tidak dekat lagi? Saat Seng Xiao mulai tidak menyukai gadis itu, aku akan bisa mengusirnya. Kakek, kamu harus tahu bahwa aku akan mendapat masalah jika aku menyentuh wanitanya. Kakak ketujuh takut pada Seng Xiao. Kau punya aku. Apa yang kau takutkan? Kakek Seng menoleh padanya dan bertanya, kau bisa memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dan membuat Seng Xiao membenci gadis itu dan memutuskan hubungan dengannya secepat mungkin. Aku merasa sangat mual setiap kali menemui dokter forensik itu. Aku sudah sangat tua. Aku tidak ingin menderita karena hal yang memuakkan ini. 1. Bagaimana mungkin aku tidak menuruti perintahmu? Ejek suster ketujuh. Ngomong-ngomong, Mukiki masih di usia yang suka mencari kesenangan. Dia tidak menyangka bahwa Mukiki akan bisa menolak seorang pria jika dia terus mengejarnya. Dia perlu mencari cara untuk menghadapi Mukiki dari segala aspek. Selama dia mendapatkan bukti bahwa Mukiki berselingkuh dengan pria lain, maka Seng Xiao akan tahu apa yang harus dilakukan terhadap pengkhianatan itu tanpa harus dia beritahu. 1 dan universitas adalah tempat terbaik di mana dia bisa melaksanakan rencananya untuk menghadapi Mukiki. Di sisi lain, Mukiki membayangkan sebuah drama hebat yang terjadi di sebuah keluarga kaya dalam perjalanan pulang. Apakah dia bersedia menghadapinya atau tidak, sikap kakek Seng telah memberitahunya bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari tantangan itu lagi. Kakek Seng berkata bahwa masih ada beberapa tahun lagi sebelum kita dapat mendaftarkan pernikahan kita. Apakah maksudnya dia tidak akan membiarkanku bergabung dengan keluarga Seng? Apakah menurutmu dia hanya akan mengancammu dengan kata-kata? Seng Xiao mencibir. Dia akan menemukan cara untuk mengirimiku wanita dan mengirimimu pria. Dia selalu melihat kasih sayang sebagai lelucon. Dia tidak percaya pada cinta sejati di dunia ini.
Semua pasangan yang langgeng ada karena kekuatan dan keseimbangan. Kirimkan aku orang. Mu Kiki terkejut. Aku sudah mencapai batasku hanya denganmu, oke. Apakah kau memprovokasiku, anak kecil? Mu Kiki memutar matanya. Akhirnya aku menemukan jawaban dari mana gen jahatmu berasal. Gen jahat itu sudah ada di tulangmu sejak muda untuk melawan gen kakekmu. Yang mengejutkan Seng Xiao adalah Mu Kiki tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Apakah kamu benar-benar tidak takut sama sekali? Aku sama sekali tidak takut ketika aku yakin kau tidak akan meninggalkanku, dan aku tidak akan meninggalkanmu. Aku baru berusia 18 tahun. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan atau tidak ada tempat yang tidak bisa kudatangi. Karena aku percaya padamu. Dalam kegelapan malam, Seng Xiao dapat melihat mata Mu Kiki berbinar-binar. Ia merasa sangat gembira. Karena matanya tampak seperti bintang paling terang di langit saat itu. Semua orang tampaknya menantikan pernikahan yang stabil. Namun, bahkan hubungan yang dibangun atas dasar kasih sayang yang kuat pun bisa hancur pada akhirnya. Jadi, pernikahan sebenarnya adalah sebuah pertaruhan. Apakah kakek Seng berpikir bahwa ia dapat menggunakan kekuatan eksternal untuk menghancurkan jiwa mereka yang bersatu? Dia bisa mencoba. Apakah dia mengira dia suka bermain-main sejak dia masih muda? Namun, sebenarnya, karena usianya yang masih muda, dia bisa melakukan apa saja demi cintanya. Di sisi lain, Seng Minglan merasa lega dan lebih bersemangat lagi saat mata kakek Seng tidak lagi tertuju padanya saat ini. Ketika Jing Yun melihat ini, dia juga tidak lagi mengerutkan kening. Kesuramannya pun menghilang. Namun, bukan berarti Seng Minglan akan lengah. Dia mempertimbangkan usulan Jing Yun dengan sangat serius. Dia harus membuat rencana terlebih dahulu dan segera menemukan jalan keluar. Mungkin kakek Seng merasa berutang sesuatu kepada Seng Minglan sejak kejadian terakhir. Dia menjadikan pernikahan Seng Minglan sebagai prioritas utamanya sekarang. Dia baru saja bertemu dengan seorang pengusaha Inggris. Dia pikir pria Inggris cocok menjadi suami karena mereka semua terlihat sangat sopan. Yang lebih penting, kali ini, pria ini bersedia menikahi seorang istri timur. Dan dia cukup puas setelah melihat Seng Minglan di foto itu. Pada pertemuan keluarga berikutnya, ketika kakek Seng menyebutkan hal ini, Seng Minglan yang baru saja tenang merasa cemas lagi.